Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masuk ke chapter 11, yaitu kita akan membahas aktuator. Hari ini kita akan membahas aktuator berupa relay. Ya. Apa itu relay? Adalah sebuah peralatan elektromekanik yang berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik dengan cara memberikan arus kepada kumparan yang ada pada relay tersebut. Itu sebuah peralatan elektromekanik yang digunakan untuk memutus dan menyambung arus listrik, ya, yaitu dengan cara memberikan memberikan arus pada kumparan yang ada pada relay tersebut. Contoh dari sebuah relay, Anda semua bisa lihat pada layar slideshow-nya. Ini relay yang biasa digunakan di laboratorium. Sebuah modul relay sudah dilengkapi dengan rangkaian kondisi sinyalnya, dilengkapi dengan LED sebagai tanda switch telah bekerja. Kemudian ada tanda ada LED yang digunakan sebagai penunjuk powernya sudah masuk ke dalam relay. Nah, berbagai macam relay atau jenis relay berdasarkan pull dan throw-nya. Anda bisa lihat di sini ada relay jenis SPST, single pull dan single throw. Ya, ini pull-nya, ini throw-nya. Satu buah pull dan satu buah throw. Dia hanya berfungsi memutus dan menyambungkan satu buah pull dan satu buah throw. Ketika kumparan koilnya diberi arus listrik, maka pullnya dia akan tersambung ke dalam throw. Untuk jenis yang kedua, single pull double throw. Single pull double throw. Pullnya, bagian pullnya, throw-nya ada dua. Anda bisa lihat di sini ada throw A, ada throw B. Anda bisa lihat juga di sini. Ini modul relay yang nampak di sini adalah jenis relay, yaitu SPDT, single pull double throw. Ya. Ini pullnya, ini throw-nya. Ada NO, ada NC. NC itu normal close, NO itu normal open. Nanti bagian-bagiannya normal close dan normal open kita bisa lihat di slide show berikutnya. Jenis relay yang berikutnya yaitu DPST, double pull single throw. Ya. Pullnya double, throw-nya single, sama-sama B. Kemudian jenis relay yang berikutnya yaitu DPDT, double pull double throw. Double pull double throw. Nah, ada berbagai macam jenis relay berdasarkan pull dan throw-nya ini ya dibuat sedemikian rupa karena dapat difungsikan untuk memutus dan menyambung peralatan elektronika sesuai dengan kebutuhannya. Kita tinggal pilih yang mana. Apakah jenis relay
SPST, jenis relay SPDT, atau jenis relay DPST, atau juga jenis relay DPDT. Ya. Yang umumnya ada di laboratorium kita adalah jenis modul relay yang sudah ada, yaitu single pull double throw yang biasa kita gunakan. Nah, kalau bicara lebih lanjut mengenai modul yang sudah ada di laboratorium, itu terdapat 3 buah pin, yaitu pin input, pin ground, dan pin VCC. Pin input, ya, pin input itu digunakan untuk mengontrol, ya, relay antara pull dan throw ini akan menyambung, ya, untuk menyambung antara VCC dan GND ke dalam coil. Ketika power atau daya arus listriknya masuk ke dalam coil yang diatur menggunakan pin in, maka akan timbul induksi magnet yang mengakibatkan bahan ferromagnetik yang terdapat di dalam relay akan tertarik oleh medan magnet yang ditimbulkan oleh coil yang berarus listrik, sehingga antara pull dan throw akan tersambung. Lanjut kita bicara bagian-bagian relay. Jadi kalau kita bedah, kita buka relay, terdapat bagian-bagian relaynya, yaitu spring ini atau pair, ini ada jungkat-jungkit, ini armatur namanya, ini bagian jungkat-jungkit, dirangkai sedemikian rupa agar armatur yang ada tidak menyentuh secara langsung ke dalam plat atau bahan ferromagnetik yang lain, tetapi tersambung pada bahan ferromagnetik yang lain. Kalau saya sebut NC dan NO, dibuat mekanik sedemikian rupa agar armaturnya tersambung pada NC, tetapi tidak tersambung pada NO. Bagian relay yang lain yaitu kawat coil atau yang digunakan untuk dialiri arus listrik yang mengakibatkan atau menimbulkan elektromagnetik, ya, mengakibatkan medan magnet yang mengakibatkan bagian armaturnya yang berbahan ferromagnetik tertarik oleh magnet yang timbul dari arus listrik yang dialirkan pada coil. Kemudian ada sending coil, ini fungsi khusus ketika coilnya dialiri arus AC. Umumnya coil yang ada pada relay itu dialiri oleh arus DC. Kalau dialiri arus DC, maka flux magnet yang terbentuk pada bahan ferromagnetiknya itu akan membentuk kutub medan magnet, ya, utara dan selatan secara stabil. Tetapi ketika kawat coilnya diberi arus listrik AC, maka akan timbul medan magnet yang arahnya berubah-ubah sesuai dengan frekuensi arus AC yang diberikan ke dalam coil, sehingga armaturnya akan bergerak sesuai dengan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus AC. Maka dibutuhkanlah sending coil ini. Ketika sending coil ini diberikan, maka ketika coilnya diberi arus AC, armatur ini akan menempel pada NO, normal open. Dia akan tetap menempel pada
NO, plat NO atau normal open. Jadi tidak bolak-balik seperti itu, seperti arus yang mengalirnya. Gitu ya. Ini kurang lebih bagian-bagian relay. Jadi ketika ada arus DC yang mengalir pada koil, maka armaturnya akan tertarik oleh medan magnet yang ditimbulkan pada bagian ferromagnetik yang berada di dalam kawat email atau koil, akan tertarik dan akan tersambung antara bagian armatur ini dengan bagian NO. Ya. Kalau sudah tersambung, dia bisa mensaklar sistem listrik atau bagian rangkaian listrik yang lainnya. Lanjut. Ada jenis relay yang lain. Namanya SSR. Solid State Relay. Solid ya karena dia tidak berbahan mekanik seperti relay yang dijelaskan sebelumnya. Ini relay mekanik, ada mekaniknya seperti ini. Tapi kalau solid state relay itu bukan berbahan mekanik, sama fungsinya untuk menyambung atau memutus arus listrik ya. Ketika SSR ini juga diberi catu secara DC pada pin inputnya. Nah, sama-sama memiliki fungsi memutus dan menyambung arus listrik. Tapi menurut atau berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak gunakan untuk relay mekanik, itu akan ketika kita gunakan untuk microcontroller dan relaynya kita gunakan untuk memutus dan menyambung arus listrik AC yang umumnya 220 volt ya, itu bisa mengakibatkan microcontrollernya akan terganggu. Bisa jadi karena ada biasanya kalau mensaklar sebuah arus AC untuk menghidupkan sebuah lampu, katakanlah seperti itu, dia akan menimbulkan bunga api yang mengakibatkan microcontrollernya berhenti bekerja. Di rutin loopingnya akan berhenti. Jadi perlu restart. Dan kalau di restart si microcontrollernya tidak mampu lagi bekerja. Dia seolah-olah seperti pingsan seperti itu. Akan tetapi ketika kita gunakan solid state relay itu tidak proses pensaklarannya itu tidak menimbulkan bunga api yang mengakibatkan microcontrollernya itu menjadi terganggu proses kerjanya. Ini perlu dipertimbangkan ketika kita akan mensaklar sebuah sistem yang menggunakan catu AC yang berarus besar, apalagi maka sebaiknya kita gunakan solid state relay dibanding dengan relay yang mekanik. Itu pertimbangannya. Itu perbedaannya. Lanjut. Untuk solid state relay kurang lebih demikian. Tidak ada peralatan mekanik yang ada di dalam SSR atau solid state relay. Terdapat LED dan optotriac ya, digunakan untuk memutuskan dan menyambungkan arus AC. Bisa juga arus DC, tapi mungkin sistemnya lebih besar arusnya yang disaklar, yang dikontrol dibanding dengan arus pengontrolnya. Ini biasanya tersambung ke dalam microcontroller. Dua aktuator yang sudah kita bahas, relay mekanik dan relay solid state relay. Lanjut ke aktuator yang lain, nampak pada layar.
Ini adalah sebuah valve atau katup, katup, katup ya, atau valve, valve, sebuah katup yang dikontrol secara elektrik. Ini prinsipnya sama seperti relay. Ketika valve ini, electric valve ini diberi arus listrik, maka bagian armaturnya dia akan menarik valve atau katup ini sebenarnya pipa ya nak ya, katup pipa atau keran, sehingga airnya akan mengalir. Ketika electric valve ini diberi arus listrik, maka bagian armaturnya akan menarik katup atau keran secara otomatis berdasarkan arus listrik yang diberikan, sehingga akan dapat mengalirkan air atau fluida yang melalui electric valve ini ya. Baik yang hitam maupun yang putih ini sama prinsipnya. Ada electric valve yang dia putus catu DC untuk menarik armatur yang ada di dalam keran di sini. Ada yang butuh arus untuk menarik armaturnya menggunakan arus AC. Ini tinggal dipilih saja ketika Anda ingin menggunakan electric valve ini. Anda tinggal pilih yang mana, tapi kalau secara safety-nya kita dapat gunakan electric valve yang menggunakan arus DC, tapi biasanya membutuhkan arus yang sangat besar. Kalau arus AC ada kekhawatiran di sini sambungannya terdapat bocor, terkena air, dan itu akan kita akan tersengat, dapat tersengat listrik. Tapi kalau kita mampu merangkainya dengan safety, di sini diberi isolator yang bagus, sehingga kalaupun air yang mengenai tadi bukan hubungannya dengan air, fluida ya, dia tidak akan mengakibatkan tersengat listrik si penggunanya ya. Prinsipnya sama seperti relay ya, relay. Jadi kalau relay dia memutus dan menyambung arus listrik, tetapi kalau electric valve ini digunakan untuk menutup dan membuka valve atau katup airnya yang ada di dalam. Ini secara mekanik akan membuka dan menutup katup air yang ada di dalam valve-nya itu sendiri. Oke, kita bisa suatu saat nanti minggu depan atau apa kita akan praktekkan ini di laboratorium kita. Kita beri arus listrik, kita coba sambungkan dengan pipa yang berisi airnya apakah mengalir atau tidak, kita coba praktekkan itu. Lanjut, Anda bisa lihat juga aktuator yang lain, ada motor DC ya, dan lain sebagainya. Ini motor servo dan lain sebagainya ya, dan bisa eksplorasi sendiri di sini ya. Tapi sepertinya kita akan praktekkan nanti relay pada simulator. Kita akan gunakan simulator Simulate untuk mempraktekkan relay ya. Boleh kita mulai dari awal. Di dalam simulator Simulate itu terdapat komponen relay. Ada yang bisa tahu ini jenis relay yang mana? Single pole, single throw ya. Ini pole-nya, ini throw-nya. Single pole, single throw ya. Ini bagian coilnya, ketika kita berikan arus pada coilnya, kita bisa gunakan fixed volt coilnya.
maka antara pull dan throw-nya akan tersambung. Nah, bagian ini dapat digunakan untuk memutus dan menyambung arus listrik yang lain. Ini biasanya bagian ini digunakan bagian yang ini digunakan dari sistem microcontroller ya. Kita beri logika high atau sama dengan 5 volt, atau low itu sama dengan 0 volt seperti ini ya. Nah, kita coba sistem yang lain yang kita saklar, kita coba gunakan katakanlah voltmeter, volt source, kita gunakan tegangannya katakanlah 220 volt. Nah, seperti itu sebagai contoh. Ini sumber tegangannya. Ini kita ukur, katakanlah ada sebuah lampu boleh yang bernilai 220 volt. Tambahkan ground seperti ini. Ya. Ketika kumparan belum diberi arus listrik, maka sistem yang ini belum dapat mengalirkan arus listrik dari sumber kepada bagian yang dihidupkan atau dimatikan ya. Ketika arus listriknya diberikan pada koil, maka dia akan menyambungkan arus listrik dari sumber kepada bagian yang dihidupkan. Seperti itu sederhananya. Nah, Anda coba praktekkan ini menggunakan simulator yang lain, baik simulator yang ada punya di dalam mobile phone Anda, atau simulator atau Anda juga dapat gunakan Simulite yang sama seperti Bapak. Demikian perkuliahan kali ini. Selamat belajar. Diskusi bisa dilanjut di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.